Yang pertama ADD, yang kedua DD, yang ketiga itu BHPD. Jadi semua dana itu dari kabupaten. Gitu. Jadi kalau dia BHP, dia dananya itu dari bagi hasil pajak, retribusi. Kalau DD dari kabupaten, kalau dia ADD dia dari pusat, dari Jakarta. Gitu. Terus bagaimana mengalokasinya? Jadi alokasi dana desa itu ada 4 bagian, 4 bidang. Yang pertama itu pemerintahan desa, yang kedua pembangunan desa, yang ketiga itu pembinaan, dan yang keempat pemberdayaan. Gitu. Dan masing-masing sub bidang itu ditanganin sama kepala kasih. Kalau misalnya pemerintahan itu dia kaur umum yang menangani. Kalau dia pembangunan, kasih kesejahteraan, pembinaan dan pemberdayaan itu ke kasih pemerintah. Ini pertanyaan gue ya, bagaimana perencanaan dan pengawasan pembangunan terkait alokasi dana desa? Kalau dia perencanaan pembangunannya itu kita musyawarahkan dulu. Jadi setiap tahun itu kita ada yang namanya musrembang, musyawarah desa. Jadi di situ kita tampung semua bersama partisipan. Partisipan itu tokoh-tokoh masyarakat, meliputi tokoh agama, ketua BPD, para anggota, melibatkan pemerintah desa. Gitu. Jadi di situ musyawarah dan setiap tahunnya itu apa-apa saja yang mau dibangun. Jadi atas dasar kesepakatan bersama barulah kita bisa menentukan berapa yang mau dibangun berdasarkan anggaran dana desanya. Oh iya. Langsung pertanyaan ketiga. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan alokasi desa? Khusus pembangunan ya. Iya. Kalau dia pertanggungjawaban adalah setiap kegiatan pembangunan itu kita ada tenaga teknis. Iya. Jadi yang khususnya kakak kasih kesejahteraan. Jadi bagian pembangunan. Di situ kakak membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi Rp1.000 pun kita harus pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi di LPJ itu ada RAP namanya, rancangan anggaran biaya. Jadi kalau misalnya ada contoh satu contoh pembangunan paving blok. Paving bloknya misalnya di Gang Muhari. Terus lebarnya itu 2 meter, panjangnya itu 40 meter. Di situ biayanya, misal biayanya 40 juta. Jadi dari mulai bahan kita pesan ke Panglong, di LPJ kan, laporan pertanggungjawabannya, ada pemesanan, ada bonfaktur, ada kwitansi untuk pembayaran, ada dokumentasi pengerjaan. Gitu dia. Jadi di situ di LPJ itu lengkap. Kalau misalnya memang mau ada contoh LPJ-nya boleh kita kasih contohnya. Pertanyaan keempat. Dalam pembangunan desa apakah melibatkan para masyarakat? Oh ya. Kalau pembangunan khusus untuk desa, dia melibatkan masyarakat. Itulah yang namanya dia sewa kelola. Dia memberdayakan masyarakatnya. Jadi bagi warga misal di dusun 1 pengerjaan drainasenya paving blok tadi di dusun 1 misalnya. Nah, warga dusun 1 yang tidak bekerja itulah yang kita berdayakan. Jadi itu saja. Terima kasih ya.